10 Maret 2021 kita dapat menghadiri acara hasil pemaparan fingerprint dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun secara keluarga kita dan keluarga besar Lab School UNESA. Bapak Ibu yang berbahagia, saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua sambutan dari kepala sekolah. Ketiga pemaparan fingerprint oleh Bapak Susanto. Sesi tanya jawab dan yang Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai acara pada kita awal Bapak dan kepercayaan masing-masing. Jalan Dedek tahu kemarin kan saya keluarnya berdoa gitu loh Pak, keluar kan kecil sekali ininya. Nah itu tadi sore saya coba lah kenceng gitu. Monggo kalau Bapak masih mau dituker, iya kenceng, sudah kenceng. selesai. Kemarin pagi soalnya kan nggak kenceng, makanya saya juga bingung. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SD Lab School UNESA 2 kepada Ibu Hapsari Dewi, kami persilahkan. Terima kasih, Miss Yola. Terima kasih kami ucapkan Miss Yola. Sama-sama Bu Sari. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita semua bisa berkumpul meskipun via online, nggih, Bapak Ibu. Tak lupa saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Rudi nanti selaku narasumber, kemudian kepada Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini, kemudian kepada Bapak Ibu wali murid semuanya yang telah ikut berpartisipasi dalam acara pemaparan fingerprint pada pagi hari ini. Mungkin awalnya saya hanya akan bercerita sedikit kenapa kami memilih fingerprint. Dulu sebetulnya kami menggunakan tes IQ, Bapak Ibu. Tapi ternyata menurut pengamatan kami, hasil dari tes IQ itu kebermanfaatannya itu masih kurang, gitu. Jadi kita hanya tahu, oh IQ saya segini, dan selama anak ini IQ-nya normal, insya Allah untuk mengikuti semua kegiatan itu masih tidak akan ada masalah. Tapi seiring perkembangan waktu, kemudian kami berkenalan dengan Pak Rudi, yang nanti akan memaparkan hasil fingerprint, kemudian beliau memperkenalkan fingerprint, dan alhamdulillah berdasarkan pengamatan kami, hasil fingerprint ini insya Allah kira-kira 80%, kurang lebih 80% itu hasilnya kok sepertinya sesuai dengan anak-anak. Nah, di kesempatan kali ini nanti monggo Bapak Ibu semua, jika ada pertanyaan silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya peluang ini. Karena nanti akan diterangkan secara detail. Insya Allah kan sudah disampaikan semua nggih hasilnya. Yang hasil fingerprint yang kemarin, nah
monggo nanti yang Bapak Ibu tidak mengerti silahkan ditanyakan kepada Pak Rudi. Jadi di situ nanti akan terlihat, oh sebenarnya bakat dan minat anak saya itu kemana? Harusnya kami mengarahkan kemana? Mungkin ada juga timing atau saat di mana kok kayaknya nggak cocok ya sama pengamatan Said ini. Tapi pada dasarnya nanti di kemudian hari bisa jadi terlihat sesuai. Karena berdasarkan pengalaman saya itu seperti itu. Jadi kayaknya ini nggak pas deh. Tapi ternyata pada akhirnya itu, oh ya benar kemarin ya hasil fingerprint-nya itu benar ya. Ternyata memang seperti ini gitu. Jadi monggo, saya sangat berharap nanti Bapak Ibu banyak yang bertanya secara detail sehingga benar-benar paham dan bisa memanfaatkan hasil fingerprint ini sebaik-baiknya. Gitu nggih? Mungkin itu sedikit kata dari saya, Bu Yola. Iya. Semoga ilmu yang nanti disampaikan oleh Pak Rudi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu wali murid semua, dan terutama juga bagi kita guru-gurunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari atas pemaparannya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan mau bertanya tentang hasil dari fingerprint-nya kemarin sudah dibagikan ya Bu Sari ya? Iya, benar. Ya, nanti boleh ditanyakan kepada Pak Rudi selaku narasumber yang ada. Mungkin kan dari tadi sudah saya lihat dari kayak style belajarnya, kemudian dari multiple intelligence-nya. Ya, Bu Sari ya, seperti itu ya Bu Sari ya. Benar. Baik, terima kasih Bu Sari. Sama-sama, Oke. Untuk selanjutnya yakni sambutan oleh Bapak Rudi selaku narasumber sekaligus pemaparan hasil fingerprint. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sari, dan Bapak Ibu Guru SD UNESA, Bapak Ibu Wali Murid. Kenalkan saya dulu, saya Pak Rudi dari Lembaga Fingerprint Motivation, Analisa Sidik Jari. Benar yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah tadi, nanti saya akan bacakan dari hasil report masing-masing peserta. Nanti dengan saya ajari cara pembacaannya dulu, ya, karena buku report ini kita harus tahu cara bacanya. Jadi dan nanti benar Bapak Ibu bisa tanya jawab langsung ya. Apa yang tentang putra-putrinya ya. Ini salah. Suaranya masuk ya? Iya. Jadi Bapak Ibu, saya beri wawasan sedikit dulu tentang analisa sidik jari. Jadi sebagian sudah disampaikan oleh Bu Sari bahwa analisa sidik jari ini memang sudah distandarisasi dunia ya. Jadi kenapa pakai analisa sidik jari? Memang analisa sidik jari itu sebagai potret dasar, jadi potret dan cermin diri peserta. Ya, jadi manusia itu sejak lahir itu sudah mempunyai kecerdasan, jadi 0 tahun ya. Jadi manusia lahir ya normal apa di bawah normal apa di atas normal seperti itu. Jadi nanti tinggal sambil pertumbuhannya ya. Perkembangannya kita akan melihat kecerdasannya. Jadi kecerdasan itu sebenarnya nggak hanya intelijensi aja ya, sebenarnya banyak.
Jadi ada kecerdasan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Jadi yang melengkapi nanti pada diri manusia itu sebenarnya kecerdasan apa yang menonjol gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong tes IQ saja ya, itu belum tentu anak misalkan begini, oh dia cerdas, dia jenius, dia IQ-nya tinggi 129 misalkan, tapi dia belum tentu berhasil dalam kehidupannya. Kenapa? Karena EQ-nya masih rendah, emotional quotient ya, masih rendah. Jadi kalau IQ tinggi, EQ tinggi, dia sukses di dunia ya. Kalau SQ-nya juga tinggi, spiritual quotient, suksesnya itu dunia akhirat gitu. Jadi kecerdasan pada diri manusia kalau kita ketahui, kita kenal, itu lebih baik, Bapak Ibu. Jadi seperti kalau kita mengetahui potret dasarnya, seperti bibit tumbuhan itu ya, kita kalau mengenal itu lebih baik, seperti menanam pohon dengan mengenal bibitnya, seperti itu. Jadi analisa sidik jari ini saya sampaikan kita bukan meramal ya. Kalau meramal dosa nggak boleh ya, di agama Islam juga nggak boleh, bahwa analisa sidik jari ini karena ada suatu penelitian, Bapak Ibu. Jadi penelitian itu sudah distandarisasi dunia ya. Bisa ini kan reportnya sudah sampai ke Bapak Ibu di rumah ya. Jadi bisa dibuka ya ininya. Iya, bisa dibaca, bisa dilihat Bapak Ibu untuk hasil report fingerprint-nya. Ya, jadi bukunya nanti seperti ini ya. Bapak Ibu mungkin sudah dikirim filenya, tapi nanti untuk buku hardware-nya ada di sekolah, itu bisa Ibu dapatkan. Jadi di hasil report itu di halaman pertama, itu sudah diterangkan di bawah sini, bahwa analisa sidik jari itu tumbuh pada masih janin ya, dia tumbuh sebuah tonjolan atau titik jarinya itu dia berkembang sampai ada saatnya berhenti tumbuh bareng dengan pertumbuhan otaknya saat tumbuh tadi. Jadi seiring seirama, di situ penelitiannya. Jadi karena seiring seirama tadi ditemukan rumus matematika empiris ya, berbanding lurus. Tangan kanan ini untuk melihat cara kerja otak kiri, tangan kiri untuk melihat cara kerja otak kanannya, begitu. Jadi kalau otak kiri rusak, itu yang stroke yang kanan, silang begini. Anak-anak kidal itu dari otak kanan. Ya, jadi di militer pun juga dipakai ya, misalkan untuk mencari penembak jitu ya, itu tangan kanan di sini itu seperti tangan kanan kan dari otak kiri ya, ada kayak sasaran panah, gambar sasaran panah, itu kalau menembak nggak pakai lama gitu, jadi dia suka ketepatan, selalu tepat gitu, jadi nggak pakai lama, itu namanya sudah ada sejak lahir gitu. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa mengetahui anak saya ini IPA apa IPS ya, anak saya ini eksak apa suka hafalan ya, kayak begitu. Nah itu kalau kita mengenal kelebihan-kelebihan mereka, jadi pola asuh orang tua itu bisa menyesuaikan gitu, sehingga Bapak Ibu nanti dalam pola asuhnya itu nggak salah arah gitu, jadi merencanakan masa depannya itu lebih baik gitu Bapak Ibu. Nah nanti kita mulai dari buku ini saya bacakan ya, saya kira penjelasan ini cukup ya. Untuk cara pembacaannya itu di halaman pertama ya, seperti ini bukunya. Bukunya bisa ditampilkan ya, PDF-nya. Enggak yang tadi Platinum anak. Ya. Platinum anak. Agak dikabul.
Oke, Bapak Ibu juga bisa sambil membaca hasil dari anak-anak, hasil reportnya. Itu kan berupa PDF di Iya, HP-nya ya. di HP-nya berupa PDF. Dari sidik jari ya Pak ya, bisa dilihat dari apa namanya multigensi anak. Oh iya. Jadi nanti kita saya ajari cara bacanya di halaman pertama, karena di analisa sidik jari kami itu yang untuk sekolah itu ada paket-paket, Bapak Ibu ya. Paket itu ada paket standar atau promo ya, ada paket silver, gold, platinum. Jadi paket yang dipakai di SD Unesa ini kita pakai paket yang paling bawah dulu, yaitu paket promo ya. Kalau nanti Bapak Ibu mau upgrade, mau naik lebih lengkap, itu bisa menambah kekurangannya. Jadi Bapak Ibu di sini difasilitasi paket yang standar ya. Jadi ada 4 analisa, 1 gaya belajar, yang kedua multiple intelligency, yang ketiga brain hemisphere, belahan otak, yang keempat itu daya tangkap serat otak ya. Jadi seperti ini PDF-nya di halaman pertama. Kita langsung buka ke halaman kedua, next ya. Ya, halaman pertama identitas diri, cuman gambar tadi. Ini untuk halaman kedua ini belum, ini adalah susunan otak, tapi belum dipakai ini ya, di Unesa masih yang paket standar ya. Coba di bawah next lagi. Nah, seperti itu. Untuk gaya belajar Bapak Ibu ya. Cuman di PDF-nya Bapak Ibu di situ ada angka normalnya, yaitu N sama dengan 16 plus minus 3 di situ. Diberi informasi di PDF Bapak Ibu yang sekarang ya. Ini gaya belajar ini kenapa kita mengenal gaya belajar putra-putri kita, memang kalau bisa ini disarankan sehingga kita tahu kondisi anak-anak kita ini dia lebih kemana, dia cenderung kemana ya. Itu dilihat dari alat indera untuk memasukkan informasi ke otak. Oh, dia seorang visual, dia seorang auditori, atau seorang kinestetik kayak begitu. Jadi ini analisa gaya belajar ini kalau kita mengenal itu lebih nanti dia akan mudah dalam belajar. How to learning, bagaimana belajar dengan mudah, seperti itu. Karena belajar itu harus tahu caranya Bapak Ibu. Ya, kalau kita nggak tahu caranya belajar, susah. Karena apa? Belajar itu nomor 1. Ya. Negara maju dikatakan maju karena masyarakatnya profesional. Kenapa? Karena anak didik bangsanya pintar-pintar kayak begitu. Terarah semua. Jadi diawali dengan belajar. Ya, belajar sendiri itu kan artinya memasukkan informasi ke dalam otak ya. Kemudian disimpan ya. Kenapa disimpan? Karena akan diambil lagi saat dibutuhkan. Saat ujian, berbisnis, bergaul, pengambilan data yang cepat itu yang namanya cerdas. Nah, seperti itu. Jadi untuk memasukkan informasi ke otak itu ada 3 indera ya. 1 mata yang merah itu, grafik yang merah, mata. Kemudian yang biru auditori, yang gerakan ya atau sentuhan. Jadi yang merah itu adalah visual ya. Visual itu informasi, memasukkan informasi ke otak melalui mata, Bapak Ibu. Jadi kita melihat masuk dalam otak. Apa mereka Jadi memasukkan informasi ke dalam otak melalui pendengaran.
Jadi auditori itu memasukkan informasi ke dalam otak melalui pendengaran, ya, disimpan, dikeluarkan nanti lebih menarik lagi. Seperti itu. Jadi kinestetik, coba balik lagi ke, nah seperti itu. Kinestetik itu yang hijau, itu gerakan. Di situ ada touch, ada body. Touch itu sentuhan, Bapak Ibu. Touch itu saya pegang misalkan buku ini kasar apa halus, ya, itu pakai touch, ya, menyentuh. Itu juga alat untuk memasukkan informasi ke otak, ya. Jadi bukannya dia misalkan punya Bapak Ibu visualnya tinggi, ya. Oh, dia seorang visual, bukannya nggak kinestetik, tetap kinestetik karena kinestetiknya nggak nol, kan gitu. Nah, di situ ada angka normal. Normal grafik ini adalah 16%, ya. Plus minus 3%. Jadi paling bawah 16 kurangi 3, 13%. Paling atas, batas atasnya 16 plus 3, 19%, ya. Jadi angka anak Bapak Ibu yang di bawah 13 berarti ada penyimpangan, berarti nggak normal, ya. Berarti ada masalah dalam belajarnya. Di atas 19 juga menyimpang, namanya abnormal. Jadi yang bagus antara 13 sampai 19. Ya, jadi orang-orang visual itu suka mempunyai ciri-ciri, suka apa-apa yang menarik, apa-apa yang indah, ya. Suka hal yang baru, mainannya cepat bosen. Ya, kalau bisa di kelas itu mulai TK sampai kuliah, kalau bisa di depan. Ya, jadi bangku 1, 2, 3, 4 dari depan. Itu orang-orang visual langsung melihat guru dosennya mengajar, itu lebih bagus, ya. Karena penyimpanan dia akan nyaman, ya. Kalau nyaman, informasi dimasukkan dalam otak itu ditata rapi, ya. Dia akan menyimpan dengan baik. Orang-orang auditori juga mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Biasanya orang-orang auditori ini duduk belakang nggak masalah sih, karena apa ya? Dia kadang ngomong sendiri sama temennya, guru dosennya mengajar, ya, kayak nggak ngereken, tapi nilainya bagus-bagus kayak begitu. Karena daya tangkap penerimaan, ya, daya tangkap pendengarannya biasanya lebih dari 1. Jadi dia bisa menangkap lebih dari 1 informasi gitu. Nah, itu orang-orang auditori. Anak-anak kinestetik juga begitu, yang seperti gambar ini, bodinya lebih tinggi dari thoughts, ya. Itu gerakannya banyak biasanya. Jadi dia selalu mungkin 1 lembar udah lari, ya, kemana kayak begitu saat belajar. Dia memang perlu gerakan, ya. Jadi kalau misalkan di sekolah, ya, yang banyak tingkahnya, ya memang harus disalurkan di rumah kayak begitu. Mungkin seni olahraganya atau apa, itu anak-anak kinestetik. Yang sentuhannya lebih tinggi dari body, itu touch, hati, minimal saat belajar itu ada perhatian dari kedua orang tuanya. Ya, kenapa? Karena memang orang-orang touch itu dia akan termotivasi saat mendapat support, ya. Dia akan termotivasi, semangat, ya, karena belajar itu memang butuh banget, ya, semangat, ya, rasa suka, rasa senang. Kalau manusia belajar itu problemnya itu capek, ya Bunda, ya. Iya. Jadi manusia belajar itu grafiknya selalu menurun, Bapak Ibu, ya. Sampai mencapai titik terendah kalau dipaksa, ya, mencapai titik 0, besok ujian nggak dapat apa-apa. Makanya harus ditarik gaya ke atas. Gaya ke atas itu apa? Rasa suka, ya. Gaya ke atas itu ya support tadi. Ada dukungan, ada motivasi, ya, ada sentuhan dari kedua orang tuanya, minimal ditemani. Ya, dia akan semangat nanti. Ya, kalau semangat, informasi itu bagus diterima oleh otak, disimpan dengan baik.
memang kalau Bunda juga nggak suka ya, saat belajar Iya. nggak suka, kira-kira besok mungkin ujian juga lupa ya, kan gitu kan ya. Jadi kalau Bunda senang, misalkan Bunda baca novel ya, misalkan novel itu petualang cinta ya, kan senang ya. Terus Iya. seminggu lagi atau mungkin 1 bulan lagi ketemu saya tanya dulu gimana ceritanya. Insya Allah diceritakan semua, hafal ya. Karena apa? Karena senang ya Bunda ya. Iya. Tapi kalau kalau biologi kayak apa fisika, Iya. kalau nggak suka ya lupa gitu. Makanya syarat belajar yang utama adalah suka, seperti itu Bunda. Makanya gaya belajar ini perlu kita kenal ya. Dari situ mungkin ada pertanyaan ya untuk gaya belajar, Bapak Ibu bisa dibuka. Oke, untuk sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa langsung chat yang ada di Zoom meeting. Melalui chat Zoom meeting nanti akan dipilih oleh tim sekolah. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin kenapa sih kok harus pakai ini Pak, apa namanya? Pakai fingerprint itu keakuratannya bagaimana Pak? Oh ya, Untuk keakuratannya. pertanyaan Iya, baik sekali iya. ya. Keakuratan dari analisa sidik jari itu menurut saya ya tertinggi karena semua tes di Indonesia ini baik semua ya dan terukur dan bermacam-macam. Bedanya dengan analisa sidik jari dengan tes-tes yang lain itu tes-tes yang lain itu hasilnya langsung pada saat tes ya, itu hasilnya dia. Pada saat nggak mood ya hasilnya jelek. Pada saat dia habis bertengkar terus dia tes gambar misalkan tes AQ ya hasilnya juga nggak sama pada saat normal ya. Tapi kalau tes fingerprint ini karena melalui guratan ya dan tidak akan berubah selamanya, itu adalah potret dasarnya ya. Keakurasiannya adalah 83 sampai 97%. Jadi mendekati normal. Kalau kita bilang 100% nggak boleh ya. Jadi 97% itu ya mendekati akurat ya. Seperti itu. Oh, berarti Ya. keakuratannya tinggi ya Pak Tinggi ya banget untuk ya. sidik jari. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya. Ini ada yang bertanya dari Mama Abi. Mama Abi, untuk pertanyaannya, Iya, ya Mama Abi, monggo silakan. iya Miss, ini mau nanya. Untuk anak-anak tipe auditori itu untuk gaya belajarnya yang paling efektif itu seperti apa ya Miss ya? Iya. Ya. Terima kasih Mama. Yang mana itu? Mama Abi ya. Yang mana mau? Yang ini. Oh ya. Pertanyaannya untuk- tipe gaya belajarnya seperti apa untuk anak auditori, Pak? Ya, anak Yang auditori cocok, itu ya. kan dia cenderung dengan mendengar ya. Jadi dia mengutamakan dengan pendengaran. Nah, misalkan anak-anak auditori dengan langsung mendengarkan langsung ya. Jadi melalui pembicaraan seperti diskusi, seperti seminar, seperti itu dia suka gitu. Jadi nasihat-nasihat orang tua ini juga bagus untuk anak-anak auditori ya. Karena kecerewetan orang tua juga meningkatkan kecerdasan anak ya. Jadi karena makanya orang tua harus cerewet nih. Banyak nasihat pada anak auditori ya. Karena cerewetnya semakin banyak, dia semakin cerdas, asal cerewetnya positif gitu. Jadi kalau cerewet negatif ya kasihan dia nanti ya. Jadi cerewet-cerewetnya orang tua itu mencerdaskan kecerdasan anak juga. Makanya dia lebih ke pendengaran ya, Bunda. Seperti itu. Bagaimana Mama Abi? Mungkin ada yang ditanyakan lagi?
Jadi kalau anak auditori itu berarti dari pendengaran ya Pak ya, bisa Iya. belajar dari musik, bisa Betul. belajar dari video Betul. pendengaran ya, seperti itu ya Pak ya. Saat belajar dia memakai musik ya nggak apa-apa, karena dia Iya, kalau dulu sih masa belajar pakai musik kan begitu ya. iya. Tapi dalam penelitian kalau orang-orang auditori dia akan nyaman saat belajar, dia mendengarkan lagu-lagu yang disukai atau musik yang disukai, itu akan penyimpanan informasi itu diserap oleh otak dengan baik gitu. Oke, terima kasih Bapak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yakni dari Mama Panji. Mama Panji, silakan Mama Panji. Iya, selamat pagi, Selamat pagi, Mas. Miss Yolanda dan Pak Rudi. Yang saya tanyakan untuk potret gambaran sidik jari ini apakah bisa berubah ya seiring berjalannya waktu? Maksudnya kan nanti kita tahu bagaimana gaya belajar dan sebagainya. Nah, kita arahkan dia ke seperti yang sesuai dengan gambarannya dia. Itu apakah nanti bisa berubah, Pak, untuk ke depannya seperti itu? Terima kasih. Memang fungsinya analisa sidik jari ini Bunda, kita akan mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Jadi kalau pertanyaan Bunda ini berkali, dia akan bisa berubah enggak untuk ke depannya. Dari potretnya seperti ini, di buku ini kan potret dasar. Ini diulang lagi seperti ini, data enggak berubah. 10 tahun lagi, tes lagi, tetap hasilnya yang ada di buku ini tetap seperti ini, enggak berubah. Tapi pesertanya itu akan berubah. Bisa berubah, bisa tetap, Bunda. Jadi kenapa? Karena ada 3 faktor yang mempengaruhi. Nah, Bunda ini perlu diperhatikan ya. 3 faktor itu 1, pola asuh. Ya. Ya, betul. Nah, itu bisa merubah putra-putrinya. Misalkan begini. Anak saya di sini ini saya buka di kepribadian ya ekstrovert. Ekstrovert itu ada ini paket yang ekstrovert ini tampil pede, komunikatif, aktif ya dari potretnya. Ya. Powernya keluar saat bersama. Tapi kenapa ya Pak? Ya anak saya ini kalau disuruh maju nggak berani, takut, minder, ya nah itu bisa satu karena pola asuh. Asuh apa? Mungkin sering dibentak orang tuanya ya. Mungkin nggak ada dukungan, nggak ada support, nggak ada pengakuan orang tua. Dia nggak keluar ininya, ya PD-nya kurang. Nah, bisa seperti itu yang kalau yang positif, di sini potret dia cenderung tampil PD karena apa? Meniru orang tua. Satu karena pola asuh, yang kedua karena pendidikan. Kan gini benar. Ya. Oh dia ini disentuh dia. Mengambil keputusan ragu-ragunya tinggi. Banyak istilahnya ketegasannya kurang. Tapi dia masuk militer, komunikasinya tegas sehingga dia ragu-ragu lagi gitu. Pendidikan dari militer kayak begitu. Jadi yang bisa berubah itu orangnya ya, karena ada pola asuh, ada faktor lingkungan, ada faktor pendidikan ya. Seperti itu Bunda. Paham ya? Bagaimana? Ya, iya paham.
Baik, terima kasih Mama Panji. Iya. Oke, untuk selanjutnya Mama Devon, Mama atau Papa dari anak-anak. Pagi Pak, saya mamanya Devon. Saya mau tanya, ini anak saya kan termasuk anak berkebutuhan khusus. Dulu pada waktu umur 3 tahun tuh dia pernah tes fingerprint. Hasilnya tuh visual. Jadi kita selama ini ngajarinya tuh visual, tapi hasilnya sekarang ini auditori. Ya, itu di mana ya, Bunda ya? Itu saya lupa sih. Orangnya datang ke rumah untuk fingerprint. Bukunya kayak begini, Bunda. Bukan, lain hasilnya. Memang Jadi dia pembelajarannya visual. ya. Surabaya ini banyak ya. Ada dari Primagama, dari Spektrum, Jenius, ada dari apa? Oh, Spektrum, Pak. Spektrum ya. Steven juga ada. Kalau kami FPM ya, Fingerprint Motivation. Lembaga-lembaga di Surabaya ini ada flag, susu bendera itu juga ada fingerprint. Kita beli susu 5 kilo dapat fingerprint gratis. Kayak begitu. Nah, dulu saya juga begitu. Saya juga pernah coba di Giant itu masuk pintu, saya tes ya, punya fashion flag. Saya tes, langsung di print tuh, hasilnya begini. Setelah saya belanja, saya keluar, saya tes lagi. Itu bayar 275, cuma 1 lembar. Saya tes lagi, hasilnya beda gitu. Nah, terus saya tanya ke Fashion Flag di Gedangan itu kantornya ya. Saya ke sana, kenapa hasil fingerprint saya kok 1 hari kok beda? Terus itu menerangkan ya di Fashion Flag itu menerangkan bahwa fingerprint di sini ini pakai software. Jadi ini cuma bisnis aja untuk memfasilitasi susu bendera. Jadi bukan yang pakai dermatoglipik ya, maksudnya DMI. Jadi DISC, Dermatoglyphic Intelligence Capacity. Jadi dia punya metode. Jadi bukan dari apa namanya aplikasi ya. Jadi analisa yang analisa manual dihitung ya, sudut derajat kemiringannya, jarak-jaraknya, jumlahnya. Bisa dibuka ini Khadijah ya. Jadi dibuka. Coba ini dilihat cuman gambar ya Bunda. Jadi untuk bisa ditampilkan ya Khadijah. Ditampilkan PDF-nya. Khadijah ya. Iya, Khadijah. Atau Karitas tadi ya. Bukan, Karitas tadi yang apa? Khadijah ya. Iya. Bentar ya. Nah, sebentar, ini masih ditampilkan dulu ya Pak ya. Iya. Jadi DISC itu analisa di suatu laborat ya. Next. Nah, seperti ini Bunda. Jadi dihitung guratannya, dibesarkan, makanya penganalisaannya agak lama ya. Bisa 2 mingguan ya. Jadi dianalisa, coba next lagi. Next lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti tergantung juga alatnya, ya. Alatnya itu harus dikalibrasi juga. Coba next lagi. Nah, seperti itu, Bunda. Ya. Cukup dulu. Jadi, kalau di sini, nanti ya, misalkan Bunda ikut sekarang, terus kemudian tahun depan, itu hasilnya sama. Ya, cuman biasanya ya seperti ini itu ya, kayak tadi itu
itu rankingnya tetap, cuman angkanya itu cuman berubah dikit-dikit, prosentase 2 di belakang koma, kayak begitu Bunda. Tapi hasilnya tetap. Kalau dari Steven saya nggak tahu, kalau dari Primagama saya tahu, juga DMI juga pakai analisa di laboratorium, ya, penganalisaannya manual juga, yang Primagama. Tapi kalau yang lainnya saya kurang tahu ya. Begitu Bunda siapa? Bunda Devon. Bunda dari Devon. Ananda Devon. Ya, ada pertanyaan lagi? Nah, sekarang saya tanya ya Pak ya, kan sekarang dia ini auditori, sedangkan Devon itu kan kurang memahami kalau diajak bicara, bahkan bicaranya itu sedikit kosakatanya. Itu gimana cara pembelajarannya ya? Dia sudah bicara satu kalimat, Nggak panjang, nggak panjang, jadi 3 mungkin cuma 4 kata gitu aja. berarti satu kalimat ya. Hmm. Itu berarti ada masalah sejak lahir ya Bunda. Iya betul. Kalau dari potretnya hasilnya kan normal ya. Iya dia spektrum autis. Oh iya ya. Jadi begini, memang harus, tapi dia bisa menerima informasi, terus apa dia jawab, ditanya jawab. Nggak seberapa, kadang nggak bisa jawab, kadang bisa jawab. Tapi kalau saya kasihin pelajaran gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya 50, tapi saya harus pakai gambar baru bisa jawab dia. Sekarang ini hasilnya auditori ya. Iya. Potret dasarnya dia masuk dalam batas kontrol, maksudnya dia normal ya dasarnya ya. Tapi karena ada masalah sejak lahir itu karena apa, atau mungkin karena makanan atau faktor lain saya nggak tahu. Tapi yang ternyata hasilnya kan dia ada problem sejak lahir. Memang dia harus terapis. Kalau saya lihat problemnya autisnya ini tidak parah karena dia butuh informasi Mas. Karena masih bisa ya. Iya, kalau misalnya ditanyain atau itu bisa jawab juga. Oh ya. Kadang, iya. Itu memang kita harus lebih telaten Bunda ya. Jadi terapisnya diterusin ya, kalau Bunda sekarang terapis ya, memang supaya ada perubahan untuk perbaikan. Jadi Bunda sudah tepat sekolah di sekolah umum biar dia akan sama dengan yang merasa dirinya sama dengan yang lain ya. Jadi Bunda nanti tetap harus sabar mengulang-ulang kata untuk dia di depan dia supaya ditirukan, supaya diingat gitu. Sekarang kelas berapa ya? Masuk kelas 1. Kelas 1. Ya, memang nanti guru ini apa ya? Dia harus cari terapis yang sesuai, yang tepat, karena untuk cari guru yang tepat memang sulit gitu ya untuk di rumah nanti. Memang harus ada tambahan Bunda ya. Tambahan di rumah, nggak apa-apa, Bunda jangan khawatir ya. Karena ini kan apa ya? Kita harus ikhlas menerima, kita harus cari solusi gitu. Ya, kita harus nikmati itu karena Bunda ini dipilih oleh Yang Kuasa karena dianggap mampu, makanya diberi ujian untuk anak nanti biar tumbuh menjadi normal. Insya Allah masih bisa Bunda, karena kalau melihat informasi dari Bunda nggak tinggi tuh ya autisnya. Ya, jadi kita harus lebih telaten, papa dan mamanya bicara lebih jelas di depan dia berulang-ulang, nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, dia auditori, kadang kita mintai pendapat Bunda, ya supaya kalau bisa diajak berargumen ya, supaya dia dianggap karena pengakuan ya, karena mama tidak dapat saya merasa kayak begitu. Dia nanti akan memberikan informasi jawaban gitu. Makanya sering-sering meskipun dia ada masalah, penghargaan untuk dia tetap harus ada. Ya, pujian, penghargaan kayak begitu. Oke, bagaimana, Ma? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, untuk selanjutnya yakni dari Mama Damar. Mama Damar.
Ini mau tanya. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Ya, selamat pagi. Iya, Damar dulu itu pernah TK-nya juga tes fingerprint, sama dari instansinya ini, seperti ini hasilnya. Kemudian dari umumnya sih sama, dari hanya berbedanya itu di visual sama di visual auditory kinestetik dan di brain hemisfernya itu garis besarnya sama. Tapi pada detail beberapa ada perbedaan, seperti di multiple intelligence ada selisih yang melebihi margin errornya 3%. Apakah hal itu memungkinkan? Dan bila beberapa tahun lagi tes lagi, apakah ada kemungkinan tesnya Ya, gitu? 3% lebih. Berapa nilainya? Untuk nilai interpersonalnya dulu di TK 12,1, untuk yang sekarang hasilnya 8,2. Turun sekitar selisihnya 3,8-an. Oh iya iya. Iya. Untuk yang umumnya sih kalau otak kanan dengan otak kiri masih sama, hanya beda komanya aja. Cenderungnya memang ke otak kanan. Dulu waktu di TK apa ya? TK Lukman Al-Hakim di Lidawetan, Bapak. Benar. Nggih. Waktu itu alamatnya masih di Gresik, ini alamat kantornya. Ya, itu bukan kami, Bunda. Ya. Ya, bukan kami. Maaf ya. Nggih. Kami banyak yang apa namanya? Tapi Bapak, maaf. Untuk konsultan ahlinya ini sama dari PT Bas. Ya, ya. Bapak Baskoro ini. Jadi ini Bunda, misalkan itu sama ya, untuk pengambilan sidik jari itu memang ada tim kami yang tidak dibekali dengan training ya, sehingga pada waktu pengambilan guratan itu nggak tepat ya, nggak tepat pada posisi. Biasanya begitu, itu juga mempengaruhi hasil nanti karena kita akan membaca dari luas guratan itu ya, sudut derajat kemiringannya itu akan kita baca di laborat ya. Tapi itu yang dari Gresik memang sampai sekarang saya juga nggak tahu timnya siapa saja, terus pengambilan sidik jari itu sudah terukur apa belum ya. Makanya Bunda percayakan yang di SD laborat saja gitu. Kalau di situ ada nomor telepon saya yang bertanggung jawab 100% Bunda. Di buku itu di pojok kiri atas seperti ini ya. Kalau ada nomor telepon dan alamat kantor saya, itu bertanggung jawab 100% hasil reportnya. Dan nomor telepon ini yang ya, 081 2357 06. Ya, Kak. Beda memang nomornya. Jadi itu bukan kami ya namanya. Ya kalau untuk bisa makanya kami itu jarang memberikan ya karena akan ditiru orang lain. Ya. Iya. Ini meskipun konsultan ahlinya sama itu berbeda ya Bapak, ini bukan dari saya kan dapat dari yang sama ya. Kan ini PDF ya. Nggih. Sudah ditiru nanti. Gambar itu bisa diambil, dibuat laporan untuk yang lain gitu. Karena kalau cuma tanda tangan di sini di-scan juga bisa. Iya. Tapi kalau lewat pojok kiri atas nomor telepon itu ya nanti urusannya kan dengan saya kalau ada yang meniru gitu ya. Iya. Berarti tempat yang sebenarnya itu yang ini yang sekarang ini ya Pak ya.
Sidoarjo dan Surabaya. Pertanyaan yang lain, Bunda? Ya. Oke, sudah Bapak. Oke. Sampun. Oke, untuk selanjutnya terima kasih Mama Damar, yakni selanjutnya yaitu Mama Reli. Mama Reli. Monggo silakan, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, untuk dari hasil sidik jari kemarin, hasilnya anak saya itu kan cenderung imbang. Memang ada penonjolan sedikit di visualnya. Jadi untuk gaya belajarnya harus seperti apa ya, Pak? Cenderung seimbang ya, Bunda. Jadi Iya. semua grafik di analisa buku report ini ya, itu ada dua cara pembacaan. Yang menonjol di support itu lebih bagus, ya. Seperti penyanyi aja bisa kaya raya, pelukis bisa miliarder, kan begitu. Iya. Nah, yang menonjol di support bagus. Kalau dia hasilnya seimbang, rata, ya, misalkan, oh gaya belajar anak saya 16 semua nih, ya. Berarti dia saat belajar ya dipakai semua. Kata, pendengaran, kinestetik, seperti itu. Dia sinergis. Gitu. Paham ya, Bunda? Iya, ini kan penonjolannya ada sedikit di visual. Berarti tidak perlu saya tekankan di visualnya, bisa semuanya ya, Pak? Bisa semuanya. Isinya sedikit soalnya. Nggak apa-apa, dia cenderung visual. Memang dia visualnya mendominasi yang lain. Tapi yang lainnya itu bagus. Gitu. Kinestetik, auditori bagus. Ya. Iya, terima kasih, Pak. Oke. Bisa dilanjutkan ke analisa yang lain. Oke. Ya. Untuk pertanyaan dari Mama Akbar tadi sudah kejawab ya, karena sama seperti pertanyaan dari Mama Dama dan Mama Devon. Oke, kita lanjut lagi, Pak. Ya, nanti Oke, yang boleh. gaya belajar pertanyaannya dipending dulu ya. Nanti Ya, bisa nanti bisa ditanyakan pada lewat pas personal. Ya. Bisa dibacakan setelah pas akhir buku report ini ya. Takutnya nggak nutut. Nah, untuk ini apa? Multiple intelligence analisa kedua, next ya. Nah, itu nggak apa-apa. Ini untuk paket platinum itu memang ada keterangan untuk gaya belajar. Sebelumnya aja Pak, sebelumnya. Nah, itu ada visual, tip-tipnya apa, karakternya apa, auditory, tip-tipnya apa, karakternya apa, kayak begitu. Nah, itu kan ada visual ya, bawahnya auditory. Coba next lagi. Nah, itu kinestetik ya. Bunda kan belum ada. Nanti kalau Bunda upgrade, Bunda dapatkan ini juga ada keterangan. Misalkan anak kinestetik tuh dia misalkan apa itu poin keempat ya, mengambil waktu istirahat berkali-kali ketika sedang belajar. Dia nggak bisa diam memang, sekali-sekali bergerak seperti itu. Nah, kita langsung ke analisa kedua, multiple intelligence. Ya. Next ya. Multiple intelligence seperti ini Bapak Ibu ya. Multi itu lebih dari satu. Jadi ini intelijensi kecerdasan ya. Bisa diartikan kecerdasan ganda. Ini yang menciptakan Howard Gardner, bukunya ada di Gramedia. Beliau mengatakan ada 9 kecerdasan pada diri manusia, di situ ada 4 kecerdasan majemuk, yaitu kecerdasan yang paling menonjol. Bisa dilihat di grafik, 4 kecerdasan yang paling menonjol adalah grafik yang paling panjang. Nah, itu coba dilingkari 1, 2, 3, 4 yang paling panjang, itu adalah bakat dia sejak lahir. Jadi kalau distimulasi, dia nggak pakai lama gitu. Ya, dari sejak lahir ya Pak ya? Iya, nomor 9 bisa Bunda. Tapi harus bersusah payah.
harus lebih belajar keras seperti itu. Nah, itu yang 9 kecerdasan ini. Nah, semua ada definisi dan bidang pekerjaan yang dominan di bawahnya. Yang kuning itu, ini saya jelaskan satu persatu. Ada 9 kecerdasan itu, ada spiritual ya, tentang keagamaan, terus naturalis, tentang alam ya, musik juga bisa suka musik, body kinestetik itu gerakan atau seni olahraganya, visual spasial mata, verbal linguistik itu gaya bahasa, logika matematika itu angka atau hitungan, interpersonal itu kemampuan memahami orang lain, intrapersonal kemampuan memahami perasaan atau emosi. Nah, itu intrapersonal ya. Seperti psikolog, seperti dokter itu intrapersonalnya harus tinggi. Dia bisa memilih dirinya. Misalkan ada orang konsultasi, dia bisa memberi solusi meskipun nggak terlibat di masalah itu. Kalau interpersonal lebih keluar ya. Jadi bisa memahami orang lain, tahu temannya yang ini begini, yang ini begini. Nah, biasanya ini orang mengatakan kecerdasan kepemimpinan. Memang pemimpin itu harus tahu, oh customerku yang ini begini, kayak begitu. Jadi lebih mampu memahami orang lain. Begitu Bapak Ibu. Jadi multiple intelligency diambil 4 kecerdasan yang tertinggi, itu yang orang tua harus support ya. Kalau memfasilitasi jangan eman dan rencanakan masa depannya. Itu lebih baik. Nah, ini multiple intelligency, misalkan orang tua cuma tahu, oh anak saya ini loh bakatnya 1, 2, 3, 4, tapi cuma tahu aja ya belum tentu jadi ya nggak ada apa-apa ya. Misal, oh anak saya ini kecerdasan kepemimpinan tinggi, ya, tapi orang tua nggak ada stimulasi, ya nggak jadi apa-apa. Oh nomor 1 anak saya ini logika matematika misalkan, tinggi, tapi bisa kalah sama yang nomor 9 karena yang nomor 1 ini nggak pernah belajar, ya nomor 9 belajar terus kayak begitu. Bisa kalah yang ranking 1 di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ini multiple intelligency ya. Boleh Bapak Ibu tanya sekarang spiritual sampai intrapersonal nih 1, 2, 3, 4. Ini potret putra Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu, nggak ada yang sama nih ya, setiap anak, jadi beda-beda. Kita buka pertanyaan mungkin. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang di bagian multiple intelligence-nya. Apakah ada pertanyaan? Oke Pak, kalau gitu saya saja yang tanya Ya. Pak. Monggo. Itu Pak, kalau misalkan bagaimana cara melatih? Cara melatih kalau melatih anak sesuai dengan kecerdasan multiple intelligence-nya. Ya, ini harus ada stimulasi dari orang tua Bunda. Oh, Jadi kalau kita nggak tahu ya nggak ada apa-apa. Gitu. Meskipun tahu, kalau nggak kita terapkan ya, pola asuh kita nggak kita terapkan ya nggak ada apa-apa gitu. Misalkan begini, Bunda kan tanya cara meningkatkan ya. Itu memang harus ada support Bunda. Jadi misalkan begini ya, ini ada kecerdasan interpersonal ya. Kecerdasan interpersonal ini kecerdasan kepemimpinan ya. Nah, pola asuh terhadap anak yang mempunyai jiwa pemimpin itu kan rata-rata kan banyak yang belum tahu ya. Kan begitu. Kalau misalkan kita nggak usah lihat dari fingerprint, misalkan Bapak Ibu yang ada di sini, saya tanya putra-putri Bapak Ibu yang nggak suka disuruh, kira-kira ada nggak ya? Kan gitu. Iya. Ya. Ada Pak, anak saya. Ada ya. Nah, misalkan
nggak suka disuruh. Nah, itu kan juga ciri-ciri jiwa pemimpin, Bunda. Mana ada Jiwa pemimpin. ciri-ciri pemimpin ya, termasuk salah satu suka disuruh. Dia mau disuruh, enggak. Kenapa Pak? Mohon maaf suaranya putus-putus. Ya, anak nggak suka disuruh, itu maunya menyuruh, Bunda. Kalau menyuruh, seenaknya ya, benar nggak? Memang keadaannya seperti itu sih Pak. Mungkin karena dari saya kemarin kebetulan ngeliatin hasil fingerprint anak saya. Memang kan dia kan anaknya kan introvert, apa ya Pak, jagoan kandang aja sih. Jadi kalau di dalam kandang itu dia nggak mau disuruh. Terus kalau bicara di skip dia marah. Terus kalau lagi asik apa kita bilang begini dia diam gitu kan. Kalau untuk menyuruh-nyuruh dia juga nggak pernah nyuruh-nyuruh sih Pak sebenarnya. Jadi kayak cenderung dia itu asik sama dunianya kayak gitu. Oh, itu beda. Kita nggak lihat jiwa kepemimpinannya. Bunda ya. Nggak pernah, dia nggak pernah nyuruh-nyuruh memang Pak. Ini beda lagi gitu. Tapi yang saya tanyakan ada yang nggak suka disuruh, tapi maunya menyuruh. Ada nggak kira-kira? Kalau menyuruh suka gitu. Enggak sih Pak. Soalnya nggak ada yang disuruh juga di rumah. Atau mungkin saya belum lihat interaksinya ya, karena kebetulan kan saya ibu yang bekerja dari pagi sampai malam. Saya mungkin nggak melihat interaksinya dengan temannya, dengan saudaranya. Saya mungkin melihatnya itu antara saya dengan dia, kami orang tuanya dengan dia, gitu kan? Kami yang di rumah yang berkomunikasi dengan dia, gitu. Jadi sometimes memang dia mengeluh tuh, oh, Bunda ini loh, saya disuruh-suruh gitu-gitu. Ya. Bunda harus lihat potret dan cermin dirinya dulu yang sejak lahir. Dia di sini itu introvert apa ekstrovert? Kalau Bunda mengatakan anak Bunda ini introvert, jago kandang, itu kan kata Bunda sekarang. Tapi potretnya sejak lahir bibitnya apa di sini? Ya ekstrovert apa introvert? Ekstrovert bagus, introvert bagus kalau sejak lahir. Ya, ekstrovert itu kan dia powernya kuat bersama, dia pede, tampil, gaul kayak begitu ya. Tapi kalau introvert juga punya power juga. Pada saat sendiri memang dia cenderung diam ya, nggak kelihatan. Tapi pada saat kumpul tuh ya cenderung diam, nggak kelihatan. Pada saat sendiri dia powernya keluar. Tahu semua tadi apa di sana, konsepnya bagus, ide-ide gagasannya muncul saat sendiri. Ya, itu orang-orang introvert kayak orang. Iya. Seperti itu memang Pak dia Pak, cenderung kayak gitu. Tapi itu kondisi yang saat ini ya, yang saat ini. Dia karena meniru apa yang sejak lahir. Kalau Bunda tahu potretnya dulu itu lebih enak. Apa tetap sejak lahir. Kalau nanti tahu potretnya, itulah dia yang asli gitu. Ya, seperti bibit mangga, nggak tahu ini mangga mana lagi apa gadung. Nah, kalau tahu kan enak. Oh, kalau gadung ya saya tanam di depan. Kan buahnya manis, misalkan gitu. Nah, misalkan oh mangga depan ya salah kan, rugi ya. Nah, anak juga begitu, salah arah nanti. Oh, kalau potretnya sejak dini itu lebih baik. Nah, nanti kalau nanti introvert memang sejak lahir, kita arahkan ke extrovertnya minimal 50-50 gitu. Supaya sinergis dia. Nah, seperti itu Bunda ya. Ya kita. Oke. Nah, saya teruskan tadi. Kan misalkan anak yang disuruh nggak maunya menyuruh, kalau kemungkinan ada jiwa pemimpinnya, jiwa kepemimpinannya, kita beri pola asuh yang benar gitu. Ya namanya pemimpin ya nggak ada yang disuruh, dia menyuruh. Nah, misalkan di sini interpersonalnya tinggi. Ya, itu jiwa kepemimpinannya juga tinggi tuh. Sini. Jadi ya. Interpersonalnya ya, Pak, interpersonal ya. lebih keluar. Nah, seperti misalkan begini ya.
oh kita jiwa pemimpin itu apa ya? Ini pola asuh, contoh pola asuh ya. Apa perlu saya kasih contoh ya? Ya, boleh. Nggak apa ya, agak Ya. panjang dikit ya. Saya lihat di Google nih, pemimpin tuh macam-macam karakternya. Ada yang otoriter, ada yang bijaksana, dan sebagainya. Kemudian saya ambil satu, pemimpin yang bijaksana nih. Ternyata dia mempunyai karakter satu, suka menolong. Ya Bunda ya. Ya. Yang kedua, suka dipuji. Ya. Yang ketiga, suka diberi penghargaan. Ingat ya, Ya. menolong, dipuji, penghargaan. Nah, sekarang Bunda sudah punya belum? Oh, ya. Bunda siapa ya? Misalkan gini, punya anak ya, misalkan. Ya, misalnya. Namanya misalkan siapa? Budi, Budi mungkin. misalkan. Ya. Terus Budi, ini kita terapkan tadi, tolong Ya. apa namanya? Pujian kemudian sama penghargaan. Budi, ambilkan ini tasnya Mama di kamar belakang misalnya. Dia ambilin karena anaknya ya. Ya. Kemudian Bunda bilang lagi, Budi, Mama bisa minta tolong ya, ambilkan tas Mama di kamar belakang misalnya. Sama enggak artinya, Bunda? Maksudnya Budi menangkap tadi itu, yang pertama sama yang kedua kira-kira sama enggak? Minta tolong ya. Iya, satunya. ada minta tolongnya. Iya, ya beda. Dia akan merasa nyaman, Bunda bilang minta minta tolong. Ya, karena Ya. apa? Dia dianggap mampu. Dia merasa berguna dalam keluarga. Iya. Iya kan? Dia ambilkan tasnya mamanya, ya. Terus mamanya kan perlu dua lagi, pujian sama penghargaan ya. Iya. Ini mah, terima kasih ya Budi ya, kamu hebat. Misalkan sekalian kasih penghargaannya. Kamu hebat, Mama lo tadi cari-cari sama papamu nggak ketemu, misalkan. Kamu kok langsung dapat, nah. Itu kan penghargaan untuk dia, meskipun sebuah kalimat. Dia dapat itu, suka dia. Nah, apa yang didapat Budi? Dia dapat penghargaan, dan karena dia dominan ya, insya Allah besoknya kepingin lagi dapat penghargaan lagi. Nah, itu sama dengan memupuk jiwa-jiwa kepemimpinan Budi gitu. Nah, itu sehingga dia benar-benar jadi pemimpin nantinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh pola asuh meskipun interpersonal ya. Meskipun nomor 9 bisa Pak dinaikkan. Ya bisa. Contohnya saya sendiri. Saya ranking 9 itu logika matematika. Tapi saya sekarang jadi guru ahli matematika. Saya ikut tuh tes ya. Ranking 9 apa? Logika matematika. Saya lihat, oh iya saya benar. Saya logika matematika saya nomor 9. SD sampai kuliah, sampai kerja. Saya dulu kerja di Bank Mandiri cuma 2 hari, nggak kuat karena hitung-hitungan semua, angka semua. Cuma 2 hari saya keluar. Ini analisa benar nih, saya nggak suka angka, nomor 9. Tapi apa? Karena saya ada bisnis matematika ya tahun 2011. Kemudian saya karena bisnisnya uangnya banyak, ya, saya suka ya bisnis matematika dengan sekolah-sekolah di Surabaya. Dia bekerja sama dengan saya. Kemudian karena uangnya gede, saya suka dan saya belajar semangat. Ternyata saya sekarang ini ahli matematika, ya. Dan banyak yang suka dengan cara mengajar matematika saya. Saya mengajar matematika dan saya juga ada bukunya, ya. Kemudian saya tes lagi tahun 2016, tetap nomor 9. Nah, tapi matematika saya ini semakin hebat gitu ya. Karena saya senang belajarnya. Ya saya belajar matematika sudah punya anak 3, kok nggak dulu-dulu gitu kan. Nah, berarti matematika saya ini Bunda, ya saya karena bakat apa bukan Bunda? Di sini nomor 9. Nomor 9. Ya. Seiring berjalannya waktu, betul, saya dipupuk terus, ya. ya. Berarti kan bukan bakat saya, Iya. karena saya belajar matematika ahli karena belajar, bukan karena bakat, karena di sini nomor 9 begitu. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini di multiple intelligency. Karena Bapak Ibu kalau misalkan
logika matematika di sini 1 sampai 4 ada, ranking 1, 2, 3, 4 ada matematikanya. Nah, dia juga kuat di angka. Otak bagian yang neokortek ini kuat, dia menonjol. Logikanya mampu, nalarnya juga kuat. Nah, dia masuk IPA apa IPS? Belum tentu IPA, dia juga bisa IPS karena IPS juga perlu angka. Seperti perbankan ya, seperti accounting, perpajakan, keuangan, itu juga matematika Bapak Ibu. Makanya nanti ada sendiri penjurusannya matematika. Coba next terus ya. Next. Coba next. Terus, next, terus. Terus, next, terus. Terus. Next, terus, next. Next lagi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, sebelumnya. Nah, itu ada penjurusan dia seorang IPA, apa IPS, apa bisa dua-duanya. Kalau kejuruan, apa itu SMK yang ditebalin itu, dia mampu di situ. Cara kerja otaknya mampu yang apa di kuliah yang sesuai dengan cara kerja otaknya itu yang di-join itu. Nah, itu di penjurusan nanti. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini di analisa penjurusan. Kita kembali ke multiple intelligency lagi. Nah, ini sebelum ke analisa sebelumnya, saya kasih satu lagi yang mungkin yang mau tanya. Mungkin tentang ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu. Abi, Miss. Oh iya, silakan Abi, Mama Abi, silakan. Oke. Ini saya mau nanya Pak. Ini Abi, ini kan yang tinggi interpersonal dan logika matematika. Nah, itu gaya belajarnya kan auditori. Itu seperti apa ya cara membelajari anak yang logika matematika tapi auditori gitu loh, Pak. Kan matematika gitu. Dengan visual ya. Ini memang untuk multiple intelijensi dan gaya belajar itu sebenarnya tidak ada kaitannya, Bunda. Kalau itu ya. Kalau berhubungan terus ngapain pakai analisa sebanyak ini? Makanya setiap analisa ini kan sesuai kebutuhan biasanya. Kalau setiap analisa ini beda ya. Maksudnya kalau gaya belajar ya untuk pada saat-saat belajar gitu. Kalau untuk multiple intelligency ya dibakat ya, seputar bakat. Jadi Bunda tanya interpersonal sama logika matematika tinggi ya? Iya, Pak. Ya. Auditori yang tadi Bunda ya, lebih ke pendengaran ya. Kalau untuk multiple intelligency, untuk interpersonal yang saya terangkan tadi pola asuhnya ya, untuk jiwa kepemimpinannya, kemudian untuk logika matematika ya tetap nanti pada saat dia SD kelas 3, 4 itu sudah mulai, atau mungkin kelas 2 semester 4, semester genap ya, itu sudah mulai distimulasi untuk angka atau hitungan ya. Untuk saat ini kelas 1 itu kan lebih ke pengenalan dasar ya. Jadi jangan ditekan dulu ya. Iya, Pak. Pengenalan dulu di sekolah, nanti pada sudah mulai ke akademis. Nah, itu untuk yang hasilnya logika matematika menonjol, Bunda minimal tahu dulu, kemudian ada stimulasi nanti di kelas 2-3 ya, kelas 2 genap ya. Itu sudah Bunda mungkin mau dileskan privat atau mungkin mau dileskan matematika, itu lebih baik karena dia menonjol, bukan karena rendah dia dileskan. Ya. Kasihan dia memang dia nggak harus ahli kalau mau leskan, harus bisa minimal. Tapi kalau yang menonjol mau dijadikan ahli mudah, Bunda. Nah, Bunda sudah ada tuh anaknya yang ranking 2 logika matematikanya ya. Dia nanti seorang IPA apa IPS, Bunda belum tentu tahu ya, karena IPS juga ada yang perlu kuat di perhitungan. Jadi terus angkanya ini angka yang memang murni apa angka-angka biasa. Ya, angka murni itu seperti robotik, programmer ya, kayak ya semua yang mengandung, biasanya kalau
kalau dia masuk MIPA juga bagus kayak begitu. Ya. Ada orang teknik tapi nggak kuat di elektronika, nggak kuat, urusan angka semua. Tekniknya biasanya teknik kesehatan, teknik industri, ya teknik kimia, teknik macam-macam lah ya. Seperti itu. Nah, untuk logika matematikanya nggak apa-apa, Bunda nanti support dia dengan sekarang ini kan perlu wawasan dia ya, maksudnya contoh-contoh orang dasarannya ya Pak ya. Supaya nanti dia suka dulu. Ya. Nanti les ya begitu, kalau dia nggak suka jangan diterusin, percuma. Ya, bagaimana membujuk supaya dia suka. Seperti itu Bunda. Iya Pak. Makasih Pak. Mau Abi? Satu lagi Miss. Oh iya. Ini saya kok untuk ini berhubungan sama pola asuh nggak sih Miss untuk interpersonal ini? Soalnya dua-duanya anak saya ini kan interpersonal. Lah itu sama-sama nggak mau diatur gitu loh. Ini mau ngatur aja dua-duanya. Jadi sering bertengkar. Itu seperti apa ya solusinya Miss? Kan sudah saya jelaskan ya, untuk pola asuh salah satu contoh kecerdasan kepemimpinan ya. Ya, tadi yang suka menolong, suka dipuji, suka diberi penghargaan itu ya terapkan seperti itu. Dari pola asuh ya Pak ya? Iya, dari pola asuhnya. Jadi Bunda harus menghargai dia dari kalau bisa diajak ya dimintai pendapat ya, kemudian Bunda mengakui, ada pengakuan kayak begitu Bunda. Jadi dia supaya terstimulasi ya. Jadi untuk auditori ya. Ya, audit. Nah, anaknya dua-duanya kan interpersonalnya tinggi. Iya Pak. Terus ya. Dominan semua dia. Dominan semua ya. Bukan dominal ya seperti mati dibalik itu ya. Jadi bertolak belakang ya. Seperti itu. Baik Pak, makasih. Ya, terima kasih Mama Abi. Ya. Nah, ini sudah ya, nggak ada pertanyaan ya? Iya. Kita lanjut ke next-nya ya. Ini next, coba next, satu lembar, next. Ini stimulasinya, contoh-contoh. Ya, next. Nah, itu stimulasinya. Ya, kemudian ya, ini untuk grup intelijensi, AQ, EQ, dan indera tubuh. Next lagi. Ini untuk kepribadian, tes DISC. Kemudian next lagi. Nah, di sini. Brain hemisphere ya. Bapak Ibu, di otak kiri, otak kanan. Untuk putra-putrinya, dia lebih ke kanan, apa lebih ke kiri. Ya, belahan otak ini ada susunan otak yang pertama tadi di halaman pertama itu susunan otak, ini belahan otak. Ya belahan namanya belah ya dibagi dua, kiri apa kanan kan gitu kan. Dia lebih ke kiri apa lebih ke kanan. Itu baik semua, otak kiri, otak kanan itu sama-sama baik. Oh, dia seorang otak kiri ya baik. Ya, dia seorang otak kanan ya baik juga. Memiliki kelebihan masing-masing ya Pak. Betul. Ya. Jadi ini cuma istilah Bunda. Iya. Jadi istilah dia lebih ke kanan apa lebih ke kiri nggak ada otak tengah ya. Kalau itu untuk otak kiri. Otak kiri itu berfungsi dalam hal apa aja, pembeda, angka, urutan, tulisan, bahasa, hitungan ya. Logika. Yang berhubungan dengan logika pokoknya ya. Seperti belajar itu otak kiri. Seperti berbahasa itu otak kiri, seperti bekerja itu kiri, sekolah juga kiri ya. Jadi ini istilah yang otak kanan berfungsi dalam hal persamaan, kreativitas, bentuk, ruang, emosi, musik, warna, ya menyanyi. Itu otak kanan berfungsi berhubungan dengan hati biasanya. Jadi dia seorang otak kiri ya juga bagus, ya seorang kanan ya bagus, ya tergantung penggunaannya. Nah, di situ N sama dengan 50 plus minus 3% ya. Normal sama dengan 50 plus minus 3%, kalau di bawah 47 lemot ya.
di atas 53 gila ya. Sudah over. Udah over. Jadi yang bagus yang mana? Yang bagus yang seimbang 50-50, tapi di analisa sidik jari nggak ada tuh yang 50-50, dia lebih cenderung ke kanan apa lebih ke kiri. Kalau tes dari peserta di Indonesia ini tes gambar, tes tulis itu banyak yang 50-50. Jadi kondisi saat sekarang ya. Kalau 50-50 namanya sinergis. Memang dalam penelitian otak yang 50-50 itu dimiliki oleh negara maju, oleh para pemimpin dan orang kaya. Itu 50-50. Jadi misalkan Bunda nih 50-50 sekarang. Kalau bekerja itu prestasinya cepat ya, naik, lainnya masih di bawah. 50-50 Bunda nggak usah perawatan ya, nggak usah ke Natasha, nggak usah apa ya. Karena awet muda, karena kulitnya bagus, kencang-kencang. Kenapa? Karena 50-50 ini misalkan otak ya, Bapak Ibu nanti yang baca Google namanya hormon endorfin, itu akan diproduksi otak pada saat otak sinergis. Jadi dia hormon ini akan bertugas memperbaiki kulit ya, menunda penuaan, memperpanjang usia. Jadi kalau Bunda 50-50 awet muda gitu. Nah, kalau terlalu kiri misalkan ya, tinggi sekali ya, itu ya bisa apa ya, stres ya, beban tinggi, stroke misalkan. Nah, kalau misalkan terlalu kanan di atas terlalu ekstrim kanannya, ya bisa hancur, karpe dewe, kayak apa bahasa Jawanya, delodok ya. Nah itu ke kanan ya, hancur bisa terlalu kanan. Ya, yang bagus yang seimbang. Nanti anak-anak belajar itu fungsinya memang supaya seimbang otaknya. Pada saat belajar dia pakai kiri. Pada saat bermain musik kanan. Kanan, Ya. iya. Misalkan dia punya anak usia kelas 3 SD ya, misalkan umur 10 tahun. Nah, karena konsentrasi manusia itu berbanding lurus dengan usia ya. Misalkan 5 menit cuma 5 tahun, 10 menit cuma 10 tahun. 10 tahun itu 10 menit tuh, 5 tahun 5 menit ya. Iya. Bunda usia berapa? 23. Bunda cuma konsentrasi 23 menit saat belajar. Nggak apa-apa live kan ya. Ini ya. Nah, misalkan Bunda usia 23 itu cuman misalkan Bunda belajar dalam 2 jam di live aja biar tahu Dikeluarkan aja. Nah misalkan gini, Bunda belajar 2 jam terus Bunda belajar buku bisa baca ya, mau ujian gitu, yang masuk cuman 23 menit di awal itu Bunda, lainnya sudah nggak konsen, ingat pacarnya, ingat apa gitu ya, ketuk-ketuk begini ya. Nah, itu harus ada jeda. Jedanya itu otak kanan, Bunda. Belajarnya tadi otak kiri. Saat jeda itu kanan. Mungkin Bunda kasih 15% mungkin ya. 15 menit ya. Bunda mungkin TikTokan dulu ya. TikTokan dulu. Kemudian capek belajar lagi, itu fresh lagi otak. 23 menit masuk lagi dalam otak. Jadi itu akan menancap ke otak. Karena apa? Fresh ya, otak segar ya. Kemudian capek lagi Bunda mungkin ngapain ya, atau mungkin bikin nasi goreng dulu atau apa, pakai kinestetik, balik lagi belajar lagi, itu fresh lagi. 3 kali begitu kan sudah masuk 1 jam. 23 kali 3 ya. Nah, anak-anak juga begitu. Jadi ya saat belajar harus ada jeda, dia capek nggak apa-apa gitu, dia sudah apa mainan dulu atau mungkin lihat video dulu, main game, nanti namanya yang ini, ayo belajar lagi. Nah itu kiri lagi, tapi kanan pada waktu main. Jadi butuh keseimbangan itu, sehingga apa yang didapat dari belajar itu ada dapatnya gitu, nggak sia-sia. Diperoleh ya, nggak sia-sia, benar. Seperti itu untuk otak kiri, otak kanan ya. Mungkin contohnya kurang panjang lagi. Nah, otak kiri, otak kanan ini memang kenapa kita perlu tahu dia seorang otak kanan apa otak kiri? Karena orang tua nanti dalam pola asuh
Oh, otak kanan ini kan suka dengan meniru, mungkin suka memberi contoh ya. Meniru itu otak kanan. Meniru kalau Bunda menyamakan, ini kan persamaan nih. Berfungsi dalam hal persamaan, hitungan kan apa? Persamaan kreativitas bentuk ya. Itu kan berhubungan dengan hati. Bunda menyamakan, oh Bunda milih misalkan, oh ini kok sama ya, itu pakai otak kanan. Kalau membedakan, ini kok beda dengan ini, itu pakai otak kiri, pembeda namanya ya. Pakai logika seperti itu. Nah ini kan kita zamannya teknologi ini harus update terus, ya harus tahu otak kanan dan otak kiri. Ya, kalau kita nggak tahu ketinggalan nih nanti. Nah untuk apa? PDF. Ya. Untuk ini apa? Untuk receive dan responnya, ya lebih cepat apa lebih teliti. Nah, lebih cepat apa lebih teliti, ini receive dan respon ya. Receive itu memasukkan informasi ke dalam otak. Kalau respon, data di otak diperintahkan ke otot sehingga bergerak. Itu namanya respon. Untuk receive-nya dia lebih cepat apa lebih teliti. Nah, Bunda misalkan receive-nya cepat. Ada berita langsung ada berita video tuh ya. Langsung disampaikan ke grup lain. Nah, itu lebih cepat namanya. Ya, tanpa memperhatikan ketelitiannya, namanya hoax ya. Gitu kan. Kan udah disampaikan ternyata kan sumbernya belum tentu benar. Nah, itu namanya cepat. Kalau lebih teliti, ya diteliti dulu ini benar enggak ya, kayak begitu. Nah, anak-anak yang belajar respon kecepatannya tinggi, dia misalkan baca sudah 3 lembar, yang teliti itu masih 2 lembar, Bunda. Dia lebih lambat sedikit. Karena apa? Karena ada jeda-jeda, mungkin ada yang nggak sesuai dengan dirinya, dia akan berhenti sejenak. Ya, jadi agak lambat sedikit. Bagus mana? Bagus semua. Gitu. Dan nanti yang terlalu cepat ya, apa namanya, kursa-kursu ya. Iya. Yang terlalu teliti ya agak lama ya. Untuk responnya juga begitu. Bunda mungkin menyuruh putra-putrinya belum selesai perintahnya, dia udah lari sampai sana bingung. Mama ngomong apa ya tadi, kayak begitu. Itu responnya cepat tanpa memperhatikan ketelitiannya. Nah, itu kalau terlalu cepat, ya risiko tinggi. Kepleset mungkin, suruh ngambil panci di dapur misalkan. Ya Pak ya, kata orang Jawa ya. Nah, itu semua nanti bisa diseimbangkan dengan nasihat-nasihat Bapak Ibu. Ada Bapak tapi nggak ada ya? Iya, Bapak Ibu. Ada ya? Iya, ada. Nah, ini yang responnya diseimbangkan dengan nasihat-nasihat orang tua. Ya, jadi orang tua memberi nasihat, nanti kamu ngerjakan soal, selesai, jangan keluar dulu, teliti lagi dari awal, kayak begitu, sehingga nggak banyak salahnya. Yang terlalu teliti ya nggak selesai-selesai ya Bunda ya. Terlalu teliti, makanya harus cepat, harus teliti. Nah itu untuk analisa yang di UNESA ini ya sampai ini aja ya. Coba next-nya lagi, itu sudah. Ya next maksudnya bentuknya. Nah, bentuk itu aja. Itu ada gaya bekerja, ada karakteristik kerja, ada kapasitas kerja, dia lebih kemana, itu nanti kita akan tahu. Terus next lagi coba. Nah, yang penjurusan tadi, next lagi. Ini kepribadian ya. Analisa dimensi kepribadian ini analisa hebat juga dan mahal. Dia seorang terencana spontan, dia terjadwal, tertata, dia terbuka apa tertutup, ya. Jadi bisa dilihat di sini nanti kelebihan dan kekurangannya bisa diseimbangkan juga. Kemudian next lagi, next lagi ya. Nah itu karakter ada stimulasi positif dan negatifnya. Ini saran pengembangannya. Ada cara memotivasi, lingkungan yang disukai dan dihindari, dan pekerjaan yang disarankan. Nah, itu yang lengkap. Nanti
bunda-bunda yang mau mengupgradekan putra-putrinya bisa mendaftar ke sekolah, tinggal nambah kekurangannya. Nah, ini harga ini memang mahal kalau di Primagama 1,5 juta. Cuman di sini 400.000 karena kolektif. Jadi bunda sudah dibiayai sekolah, nanti tinggal nambah kekurangannya. Jadi 400 kalau dari sekolah 100 tinggal 300. Ya gitu ya bunda ya. Nah, ini saya tuh kalau gitu saya kiri ya. Iya. Kalau gitu saya kembalikan lagi. Mungkin kalau masih ada pertanyaan apa perlu? Ya, nanti bisa disampaikan lewat personal ya Pak ya. Oh iya. Iya. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak atas hasil pemaparan fingerprint-nya. Terima kasih saya ucapkan. Ya, terima kasih. Iya. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, usai sudah acara hasil pemaparan fingerprint pada pagi hari ini, yang dapat saya simpulkan, jadi belajar kita bisa mengetahui anak itu bisa dari learning style-nya ya Bapak ya, kemudian multiple intelligence-nya, kemudian pemakaian otak kanan sama otak kirinya ya, kemudian didukung juga dengan pola asuh ya Bapak ya. Betul. Ya, oke. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, pemaparan dari Bapak Rudianto, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, oke. Di sini saya Miss Yolanda selaku pembawa acara pada pagi hari ini memohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan selama memandu acara pada pagi hari ini. Akhir kata, selamat siang, sampai jumpa di acara selanjutnya. Sahabatnya selalu ada dalam suka dan duka. Tempat yang nyaman, pahala berdoa, dan tidurku yang lelah. Pergilah sedih, pergilah resah, jauhkanlah aku dari salah prasangka. Pergilah gundah, jauhkan resah, lihat segala